Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'fil mila salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharatin alfa marra amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Al-Fakir minta maaf berdirinya Al-Fakir di sini semata-mata atas perintah untuk menyampaikan bagaimana manaqib dari Sahibul Haul yang akan kita rayakan, yang akan kita peringati di malam ini. Maka yang kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, wabil khusus Al-Habib Mahmud Bahashim, Habib Abu Bakar Asyakran, Habib Abdurrahman Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Fauzi As-Segaf, dan para habaib-habaib lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semua, dan juga kepada tamu kita, guru kita Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, orang tua kita semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan beliau semuanya, Allah jadikan turunan mereka semua kebanggaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz yang kami hormati, Ustadz Mathari, ada Ustadz Mujib, dan para ustadz-ustadz lain yang tidak kami sebutkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para pewaris agamanya baginda Nabi Muhammad, Allah sehatkan mereka semuanya, dan Allah jaga anak cucu keturunan mereka di dalam lingkungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini izinkan Al-Fakir untuk membacakan sekelumit manaqib dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah seorang manusia kecintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di desa Qasam di daerah Hadramut, yang mana beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika lahir di desa Qasam yang bukan tempat ramai, yang bukan pusat tujuan kota di Hadramut, akan tetapi sebuah desa yang kecil, akan tetapi di dalam desa tersebut tumbuh salah seorang ulama, Sayyidina Al-Imam Ali Al-Qasam. Sehingga ketika lahirnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, datang utusan kepada abahnya, yakni Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang saat itu sedang belajar, yang saat itu sedang taklim kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehingga ketika sampai berita bahwa Al-Habib Muhammad memiliki seorang anak laki-laki, maka anak tersebut diberikan nama oleh gurunya yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan nama Ali, yang dinisbatkan kepada Imam Sayyidil Al-Habib Ali bin Sayyidina Imam Ali Khalil Qasam, yang mana beliau ulama terkenal di desa Qasam tersebut, yang mana Sayyidil Imam Ali Khalil Qasam itu ketika beliau sholat di dalam tasyahud, ketika beliau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu jawab salam tersebut terdengar yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika beliau di dalam salamnya, dalam tahiyat salat tasyahud, tidak mendengar jawaban dari Nabi, maka beliau mengulang salam tersebut sampai dijawab oleh baginda Nabi Muhammad salam tersebut. Bukan cuma beliau yang dengar, akan tapi sampai makmum-makmumnya ikut mendengar. Bahkan dikatakan di setiap hari Jumat datang dari berbagai daerah untuk kumpul di kota Qasam menjadi makmumnya Imam Ali Khalil Qasam demi mendengar salamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Habib Ali diberikan nama Ali untuk meniru kepada Al-Habib Al-Imam Sayyidina Ali Khalil Qasam tersebut. Sehingga ayahnya seorang alim, ulama besar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau kelahiran dari kota Sewun, sedangkan ibunya adalah seorang alim dan pendakwah yang bernama Hababa Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang kelahiran di
Dishibam. Sehingga beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendapatkan tarbiyah, pendidikan yang sangat luar biasa dari ibunya. Yang mana ibu beliau mengambil ilmu kepada orang-orang besar di zaman tersebut. Sehingga didikan yang diberikan kepada ibu dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang diberikan oleh ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jadilah seseorang yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini kita peringati haulnya yang bertepatan 110 tahun wafat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga beliau di dalam didikan ibunya, di dalam penjagaan ibunya, sehingga satu kali ketika beliau masih kecil, beliau gemar di masjid, ya, masjid Jami di Qasam tersebut. Sehingga waktu itu beliau setelah sholat Isya, ketika pulang ke rumahnya, satu kejadian aneh terjadi kepada beliau. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau pas mau tidur baru ingat, ternyata pakaian beliau tertinggal di masjid Jami Qasam, di tiang gantungan masjid tersebut. Sehingga Habib Ali mengajak ibunya untuk mengambil pakaian yang tertinggal di masjid Qasam tadi. Sehingga ketika masuk, Habib Ali di dalam masjid tersebut mencari pakaian tadi, tidak ditemukan. Ternyata tiba-tiba salah satu tiang dari masjid tadi terbelah. Lantas keluar seorang yang wajahnya putih bagai rembulan, membawakan pakaian dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang masih kecil saat itu. Lantas pakaian tersebut diberikan kepada Al-Habib Ali dan mengatakan, "Wahai Ali, apakah engkau datang untuk mencari pakaianmu?" Maka kata Habib Ali saat itu yang masih kecil mengatakan, "Iya, saya mencari pakaian saya." Maka kata seseorang yang berwajah putih bercahaya tersebut memberikan pakaian tadi dan mengatakan, "Wahai Ali, pakaianmu tadi tertinggal dan saya simpankan dan ini saya berikan kepada engkau." Ketika Habib Ali pulang bersama ibunya, bercerita kepada ibunya tentang kejadian yang luar biasa tadi. Sehingga ibunya bertanya, "Wahai anakku, apakah engkau tidak takut?" Maka dijawab oleh Habib Ali, "Saya tidak takut wahai Umi." Maka kata ibunya, "Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga di dalam didikan ibunya Hababa Alawiyah kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sangat luar biasa, sehingga ketika Habib Ali belajar di kota Qasam, sampai berita kepada ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi bahwa Habib Ali yang masih kecil, kisaran umur 7 tahun di kota Qasam, sampai berita kepada ayahnya. Ternyata berita tersebut mengabarkan bahwa anakmu yang bernama Ali ini ilmunya, kecerdasannya sudah melebihi daripada penduduk kota Qasam. Sehingga dikatakan bahwa guru-guru mereka memerintahkan kepada Ali untuk pindah dari kota Qasam. Sebab para gurunya, para ustadznya mengatakan ilmu yang diberikan kepada Habib Ali sudah habis. Dan Habib Ali sudah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa di umur yang baru 7 tahun tadi. Sehingga ayahnya meminta izin kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir untuk memindahkan anaknya tersebut. Sehingga dipindahkan anak tersebut di kota Sewun, mengambil ilmu samudra lautan, ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad di kota Sewun tersebut. Sehingga Habib Ali bersama ibunya menetap di kota Sewun, tinggal di kota Sewun. Sehingga ketika beliau tinggal di kota Sewun, beliau berteman dengan salah seorang sahabat yang bernama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, teman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga satu kali Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus bercerita, "Suatu kali aku keluar menuju Haramain seorang diri, maka di dalam hatiku berkata, aku ingin menghadap Nabi SAW. Semoga dari perjumpaanku dengan Nabi muncul karomah untukku." Sehingga sesampainya aku duduk di hadapan jendela kuburnya baginda Nabi Muhammad, lantas tiba-tiba dari kubur Nabi Muhammad muncul cahaya menjulang ke langit. Sehingga cahaya itu kemudian menjelma seorang manusia dan ia mengucapkan salam kepadaku, "Assalamu alayka ya Hasan." "Waalaikumsalam, waalaikumsalam," jawabku, kata Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Maka ditanya, "Sesungguhnya engkau ini siapa?" Maka sosok tadi mengatakan, "Aku adalah kekasihmu Muhammad." Kata beliau dan menunjukkan rasa sukanya kepadaku, "Wahai Hasan." Maka dijawab, "Labbaik, apa yang engkau inginkan, ziarahmu ini diterima wahai Hasan? Apakah engkau ingin ziarahmu diterima?" Maka dijawab oleh Habib Hasan, "Ya." Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, "Apakah engkau ingin hajatmu dipenuhi?" Maka dijawab juga oleh Habib Hasan, "Ya."
jika engkau ingin jarahmu ini diterima dan semua hajatmu dipenuhi, maka temuilah Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan mintalah ijazah darinya dan ikatlah tali persaudaraan dengannya. Maka dijawab oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, marhaba ya Rasulullah. Maka ketika sampai di hadapannya Habib Ali mengatakan, aku tidak pantas, tapi tidak mungkin untuk aku menolak perintah dari kekasihku Nabi Muhammad. Dijawab kepada Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, sehingga kemudian aku memberikan ijazah untuk mengikat tali persaudaraan dengannya, sehingga Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus lalu pergi meninggalkanku, dan tak lama kemudian perhubungan tersebut lanjut sampai akhir wafatnya dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus tersebut. Sehingga ketika Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau tinggal di Sewun, beliau hidup dengan berbagai macam guru. Ahlan wa sahlan Habib. Masyaallah. Ya, sehingga beliau pada umur 17 tahun itu beliau dibawa, ya, ketika umur beliau 17 tahun, ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi memerintahkan kepada Habib Ali untuk pindah ke kota Mekah, untuk tinggal di kota Mekah bersama ayahnya. Sehingga ketika permintaan tersebut disampaikan kepada ibunya, ibunya sedih. Sebab dari kecil Al-Habib Ali tinggal bersama ibunya, sehingga di dalam rumah yang ada Habib Ali dan ibunya, sehingga hiburannya Habib Ali ibunya, dan hiburan dari ibunya adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga ketika waktu berjalan sampai kepergian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi untuk melanjutkan pendidikannya di kota Mekah bersama ayahnya, ibunya tidak tahan menahan rindu, sehingga menangis keduanya berpisah untuk demi kebaikannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga Habib Ali pergi bersama ayahnya ke kota Mekah untuk melanjutkan pendidikannya di kota Mekah tersebut. Padahal kota Mekah tersebut sangat luar biasa, tapi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir menyuruh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk menetap di kota Mekah, karena tahu anak murid kesayangannya tersebut pandai di dalam berdakwah. Sehingga Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi diperintahkan oleh gurunya untuk tinggal di kota Mekah, dakwah di sana, karena tahu kepandaian dan kecerdasan dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tersebut. Sehingga di dalam dakwahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi satu kali disebutkan bahwa beliau pernah dakwah masuk ke pedalaman dari kota Mekah, yang tempatnya orang bertani, yang kurang di dalam agama, sehingga beliau membawa murid-muridnya, murid-murid dari Al-Habib Muhammad. Ahlan wa sahlan Habib. Beliau membawa murid-muridnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk dakwah di pedalaman kota Mekah. Sehingga ketika sampai di daerah perkebunan, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengumpulkan para petani, para pekerja kebun untuk taklim bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lantas yang mengurus kebun diberikan kepada muridnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengajar para petani, para tukang kebun untuk mereka menjadi pintar di dalam sholat, di dalam wudu, dan di dalam perkara-perkara syariat dasar di dalam agama, dan murid-muridnya yang berkebun. Sehingga Habib Abdullah bin Husain bin Thahir percaya akan kecerdasan dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tersebut. Sehingga ketika dalam dakwanya Al-Habib Husain memerintahkan kepada Habib Ali, Habib Abdullah memerintahkan kepada Habib Muhammad bin Husain untuk dakwah di pedalaman Haromen, untuk dakwah masuk-masuk di pedalaman Haromen. Sehingga ketika Habib Ali masuk di kota Mekah pada umur 17 tahun, yang ditahu Habib Ali cuma rumahnya dan Masjidil Haram. Yang ditahu Habib Ali rumah dan Masjidil Haram. Beliau tidak tahu pasar, tidak tahu tempat-tempat yang lain, sebab pulang dan pergi dalam pengawasan abahnya. Sehingga abahnya selalu menjaga pendidikan anaknya tersebut, tidak mau lepas. Padahal di Haromen saat itu banyak madhab, banyak ustadz, banyak guru, banyak pendidik, tapi Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak mau membiarkan Habib Ali mengambil dari yang lainnya. Cukup dari ayahnya sebagai pendidik, sebaik-baiknya pendidik bagi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga di dalam jalannya Habib Ali selalu dalam pengawasan ayahnya tersebut. Sehingga ketika masuk 2 tahun di dalam tinggal di kota Mekah, Al-Habib bin Muhammad Al-Habsyi diizinkan pulang oleh ayahnya untuk pergi ke kota Hadramut mengantarkan sepupunya Al-Habib Alwi As-Segaf
yang dinikahkan oleh abahnya kepada adik dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga Habib Alwi minta teman untuk pulang ke kota Hadramut. Sehingga ditunjuklah Habib Ali untuk kembali ke kota Hadramut. Padahal Habib Ali sudah diperintahkan untuk tidak kembali ke Hadramut, tapi karena satu izin dan juga sebab dari doa ibunya. Doa ibunya Habib Ali yang selalu bertawasul kepada para wali Allah untuk kepulangan anaknya tersebut. Sehingga Habib Ali Al-Habsyi ketika di kota Sewun itu satu kebiasaan unik yang dimiliki oleh Habib Ali, yakni beliau selalu mengumpulkan tamu-tamu yang datang di kota Sewun, mengundang orang makan para ulama di kota yang datang ke kota Sewun. Sehingga setiap ulama yang datang dijamu sama Habib Ali Habsyi. Sampai satu kali yang datang adalah paman beliau sendiri, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Sehingga ketika beliau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi datang di rumahnya Habib Ali dengan sahabat-sahabatnya, dijamu oleh Habib Ali. Padahal Habib Ali bukan orang yang kaya saat itu, tapi dijamu. Maka ketika di jamuan tersebut yang sangat luar biasa diberikan oleh keluarga dari Habib Ali, keluar ibunya tanpa perintah, secara refleks keluar di halaman di ruang tamu tersebut dan mengatakan kepada yang hadir, "Wahai hadirin, saksikanlah bahwa anakku Ali tidak pernah menyakiti aku, bahwa anakku Ali saat ini aku ridho kepada anakku Ali tersebut, dan saat ini aku cinta kepada anakku Ali ini tersebut." Maka Habib Ali yang saat itu kaget mendengar perkataan dari ibunya tersebut, lantas mengatakan kepada para hadirin, "Wahai hadirin, persaksikanlah pengakuan dari ibuku ini, dan kalian semua akan bersaksi kelak nanti di hadapannya Allah atas keridhaan ibuku terhadap aku." Inilah yang sangat luar biasa dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yakni cintanya beliau kepada ibunya, sehingga ibunya memberikan ridho kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga tidak hanya perkara-perkara tersebut, bahkan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memiliki seorang guru, seorang pendidik yang sangat luar biasa. Salah satu guru beliau adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Ya, guru beliau adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Atas, dan merupakan syekh futu dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga beliau dengan Al-Habib Ali Al-Habsyi hanya beberapa kali pertemuan. Tapi Habib Ali mengatakan pertemuan dengan guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Sehingga satu kali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi datang kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga dikatakan kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas kepada Habib Ali, "Wahai Ali, ketahuilah engkau, aku sudah meminta kepada baginda Nabi Muhammad, kepadamu aku sodorkan namamu di hadapan baginda Nabi Muhammad sudah sebanyak 20 kali. 20 kali engkau aku ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad." Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwa mereka yang cinta kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, mereka yang pencinta kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, yang sejaman dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, mereka yang pernah memandang wajah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, barang siapa yang memandang wajah guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, atau orang yang hidup sejamannya atau menjadi pecinta bagi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, kelak nanti ketika di yaumil qiyamah, di mana hari tidak ada naungan, semua berada di naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali 7 naungan yang berada di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada kekuasaan kecuali Allah. Dan saat itu kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas mendapatkan mandat perintah dari Allah untuk memberikan naungan. Dan mereka yang cinta, mereka yang sejaman, mereka yang mengaku pernah memandang atau cinta kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas mendapat naungannya Allah Subhanahu wa taala pada saat hari tersebut. Sehingga Habib Ali mengatakan kepada anaknya yang perempuan, dan mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, engkau belum pernah memandang guruku Habib Abu Bakar, tapi engkau punya cinta kepadanya. Mudah-mudahan engkau akan berkumpul bersamanya dengan sebab cintamu kepadanya." Sehingga Habib Ali pernah mengadu kepada gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Habib Ali mengadukan, "Wahai guruku Habib Abu Bakar, sesungguhnya amalku kurang. Padahal kita tahu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu di setiap Ramadan, satu malamnya beliau sholat tarawih 10 juz.
Dalam satu harinya beliau menghatamkan 7 kali kitab Dalail Khairat. Tapi beliau masih mengatakan kurang dan mengatakan kepada gurunya bahwa amalku ini kurang. Apa jawaban gurunya? Sehingga gurunya mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya amalmu yang kurang telah aku tutupi. Amalmu yang kurang ini telah aku tutupi dengan amal-amalku. Sehingga tenanglah saat itu kan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tersebut. Sehingga beliau dekat dan berada di dalam pengawasan gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Sehingga beliau ketika di umur 37 tahun beliau membangun sebuah madrasah, membangun ribat pondok pesantren yang pertama di Hadramut untuk para penuntut ilmu yang baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga ribat tersebut menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Sehingga para orang yang tinggal dan menuntut ilmu di ribat tersebut, biayanya beliau ditanggung oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga beliau dalam setiap harinya memberi makan 150 orang, 50 dari ribat, 50 di rumahnya, dan 50 dari orang-orang Anisa. Dan ada pun jumlah tamu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di setiap malamnya ba'da Isya antara 15 sampai 20 orang. Sehingga beliau hidup dalam naungannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sehingga pernah diceritakan beliau pernah 3 bulan menjamin makan seluruh penduduk kota Seun. Ketika saat itu Seun dalam keadaan paceklik. Sehingga Habib Ali Habsyi pernah menanggung makanan seluruh penduduk kota Seun kurang lebih selama 3 bulan. Sehingga ketika umur beliau 68 tahun, beliau menulis suatu kitab maulid yang diberikan judul Simtat Duror. Disebutkan bahwa maulid ini dibacakan pertama kali di rumah beliau, kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin Hamid. Sebelumnya Habib Ali selalu membaca maulid Al-Hafidh Ad-Diba, yakni maulid Diba. Sehingga berkata Habib Ali tentang kitab maulid yang beliau karang tersebut, jika seseorang menjadikan kitab maulid ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia sir dari Al-Habib sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya dan mendiktikannya, namun setiap kali kitab ini dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika di akhir-akhir wafatnya beliau, ketika beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berada di penghujung-penghujung dari hidupnya, penghujung-penghujung dari akhir tahun-tahun terakhir dari kehidupannya, penglihatan Habib Ali semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafatnya beliau kehilangan 2 penglihatannya. Sehingga menjelang perpindahannya beliau ke negeri akhirat, tanda yang pertama kali tampak adalah ishilam, yakni berlangsung selama 70 hari. Kemudian kesehatan beliau semakin buruk hingga akhirnya pada waktu zuhur hari Minggu 12 Rabiul Akhir tahun 1333 Hijriah, ruh beliau yang suci terbang. Beliau diantarkan ke kubur dalam suatu iring-iringan yang tidak ada awal dan akhirnya. Setelah sholat jenazah di halaman Masjid Riyadh yang diimami oleh anak dan khalifah beliau Habib Muhammad, jenazah beliau dikebumikan di sebelah barat dari masjid tersebut. Sehingga beliau terus menjalin hubungan dan murid-murid beliau sangatlah banyak pada saat tersebut. Sehingga salah satu murid dari keluarga beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari itu berguru kepada pamannya Habib Ali, yakni Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga ketika Kiai Hashim Asy'ari datang pulang dari kunjungannya mau dari kota Jembang ke kota Tegal, beliau mampir ke kota Solo. Yang saat itu adalah Habib Ali, ada Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, anak dari Habib Ali yang ada saat ini kuburannya ada di kota Solo. Sehingga Kiai Haji Hashim Asy'ari menjenguk, datang silaturahim kepada Habib Alwi dan mengatakan, wahai Habib, aku adalah murid dari pamanmu yang bernama Husain tersebut. Sehingga ikatan mereka para ulama terus terjamin sampai saat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita tahu sumbernya ada di Seun, sumber mata airnya ada di Seun. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ini Allah berikan
pipa ladang untuk sampai ke tempat ini, sehingga kita yang hadir di sini mendapatkan pahala yang sama sebagaimana mereka yang hadir haul di kota Sewon tersebut, sebagaimana mereka yang hadir niat untuk hadir di dalam maulidnya, majelisnya, haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga kita yang hadir di tempat ini dikenal oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dikenal oleh guru beliau Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sehingga tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdiri dari tempat ini kecuali Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.